Tuhan, terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship, ya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama hanya 3 ayat saja. Di depan sudah ada ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Karya Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Ya, bagaimana setelah kebangkitan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus mempunyai banyak karya yang berlaku di dalam hidup orang percaya. Secara khusus pada waktu itu adalah untuk murid-muridnya. Kita tahu bahwa pada waktu itu orang percaya kurang lebih jumlahnya 120. Di mana kita tahu ketika dia berkumpul di loteng Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Ya, makanya dalam ayat yang pertama dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Kalau kita lihat Injil Lukas, ya coba kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 1, maka di situ bunyinya begini, Theophilus yang mulia. Ya, di situ kita tahu ya. Jadi buku yang pertama yang ditulis oleh Lukas adalah Injil Lukas. Kemudian buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul karena ditujukan kepada orang yang sama, ya. Theophilus ini yang pertama dibilangnya yang mulia, tapi yang kemudian kok tidak mulia ya. Memang buku Lukas itu ditulis kepada orang yang boleh dianggap tingkatannya tinggi ya, seperti bangsawan. Makanya dibilang yang mulia. Tetapi kemudian Theophilus ini bertobat dan terima Yesus menjadi orang percaya. Sehingga di Kisah Para Rasul ditulisnya bukan yang mulia lagi. Ya, bukan berarti dia nggak mulia, bukan. Tapi sudah menjadi partner, rekan kerja di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu disebutnya tidak mulia lagi. Karena penyebutan Theophilus yang mulia itu tidak kita jumpai di dalam surat-surat di kitab-kitab lainnya karena hanya di Lukas aja. Arti Theophilus ini adalah mencintai Allah atau dicintai Allah. Dari kata theos dan phileo. Ya, theos Tuhan, phileo mengasihi. Di situ mempunyai bahwa orang ini benar-benar mengasihi Tuhan. Di situ diceritakan bagaimana Lukas menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ayat 3, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bahwa satu hal berita yang luar biasa ya. Tidak ada seorang pun yang mati dan hidup sampai selama-lamanya. Di dalam dunia ini tidak ada seorang tokoh pun sehebat apapun. Ya, boleh dicari. Tidak ada orang yang mati kemudian dia hidup selamanya. Ada orang tetangga saya Pak mati. Bangkit lagi, ada, mati suri namanya ya. Tapi nanti setelah mati bangkit, mati lagi dia. Tetapi hanya satu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mati, bangkit, dan tidak mati-mati lagi.
Itulah yang bisa memberikan harapan kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Di mana kita semua bergantung. Hanya satu, yaitu apa? Tuhan saja. Amin. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Di situ dikatakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Banyak orang berpikir, oh pantas ya kalau orang mati masih 40 hari masih keliling-keliling katanya ya. Wow, kalau mama saya meninggal, waduh baru 3 hari itu baunya masih ada, seminggu masih ada ya, sehingga segala macam lah. Itu tahayul Bapak sekalian ya. Oh ini Tuhan Yesus buktinya. Ya Tuhan Yesus kan 40 hari itu kan ada maksudnya. Lah kalau manusia kan sudah selesai, sudah gak ada tujuannya lagi, langsung pulang ke neraka atau ke surga. Ada ayatnya, ada. Pada waktu 2 orang disalib, 1 orang mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, kan dia bilang kalau engkau anak Allah selamatkanlah dirimu. Setelah itu selamatkan aku juga, kami berdua. Kemudian yang satunya bilang, Hus kamu kok ngomong begitu? Kalau kita pantas dihukum, tapi dia gak pantas dihukum, dia gak salah. Saya bilang, Yesus nanti kalau engkau ada dalam kerajaanmu, ingatlah akan daku. Kata Tuhan Yesus apa? Hari ini juga engkau dan aku akan sama-sama ke Firdaus. Sudah selesai kan? Berarti dia sudah ada di surga sama dengan Tuhan. Artinya setiap orang Kristen yang mati, orang percaya kepada Yesus, dia langsung ke surga. Enggak ada lagi jalan-jalan yang lain. Sudah menikmati berkat yang luar biasa. Amin. Iya. Kita bandingkan Firdaus itu apa? Di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4. Saya akan bacakan. Kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Artinya tingkat yang ketiga di surga itu Firdaus. Dari sini kita bisa tahu ternyata surga itu ada 3 tingkat. Bapak sekalian. Surga dalam bahasa aslinya punya pengertian langit juga ya. Jadi ada langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Langit ketiga adalah Firdaus, di mana Tuhan tinggal. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang disalib itu, engkau dan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus, ke langit yang ketiga. Langit yang pertama adalah langit yang kita tinggali ini Bapak sekalian. Sejauh mata kita memandang ini langit dunia kita. Langit yang kedua, langit kuasa kegelapan. Makanya dibilangnya iblis itu adalah penguasa di udara. Langit yang ketiga, tempat tinggalnya Tuhan. Makanya seringkali Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, kita harus sertai dengan tekun. Karena apa? Seringkali iblis gak suka kita diberkati. Sehingga iblis memotong di langit yang kedua. Ada bukti di Alkitab mengatakan seperti itu. Di Daniel pasal 10. Coba kita baca. Kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat 12. Dan 13 saya bacakan. Daniel pasal 10 ayat 12 dan 13. Lalu katanya kepadaku, kepada Daniel, kata malaikat Gabriel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kalau kita baca satu perikop, itu Daniel berdoa supaya dia tahu apa rencana Tuhan setelah 70 tahun dari bangsa Israel yang dihukum Tuhan. Dan Tuhan pada hari pertama, ini kata Gabriel ya, Tuhan sudah mengutus Gabriel menyampaikan jawaban doa. Hendak memberitahu rencananya kepada Daniel. Kemudian ternyata dia gak nyampe-nyampe. Dibilangnya apa?
pemimpin kerajaan orang Persia menghalangi dia selama 21 hari. Nah, siapa yang bisa menghalangi malaikat? Kan gak mungkin manusia kan. Pasti ini iblis ini. Dia disebut sebagai pemimpin kerajaan orang Persia. Dia dihalangi Gabriel sehingga dia tidak bisa menyampaikan berita langsung. Tapi Daniel berdoa dengan tekun selama 24 hari. Nanti bisa lihat di ayat 1. Dia berdoanya 24 hari. Pada hari yang ke-21 jawaban doa itu turun. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ketika kita berdoa. Sesuatu doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan itu sudah menjawab. Tetapi seringkali iblis yang berusaha menahan jawaban doa itu. Oleh karena itu kita harus selalu tekun di dalam doa. Kita selalu berperang rohani Bapak. Jadi jangan menyerah di dalam doa kita. Terus berdoa. Amin. Nah, di situ Tuhan Yesus kenapa 40 hari dia harus keliling-keliling menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk memulihkan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya kan belum tahu seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang udah tahu ceritanya ya. Dengan Alkitab kita baca kita tahu. Tapi murid-murid pada waktu itu belum mengerti sama sekali apa maksud dan rencana Tuhan. Oleh karena itu ketika murid-murid mengalami seperti itu, mereka perlu penguatan, perlu penjelasan dari Tuhan Yesus. Yang pertama Tuhan Yesus memulihkan harapan. Kita lihat di Injil Lukas 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 20. (21) disambung 32 ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 20. 21 sambung 32. Saya baca ayat 20 dulu. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia, yaitu Yesus Kristus, untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi suatu ketika ada 2 orang murid dari Emmaus. Karena di Yerusalem banyak terjadi huru-hara, berita heboh karena Yesus mati di kayu salib. Setelah itu dia bangkit hari ketiga, tapi berita yang tersiar dia dicuri murid-muridnya, ya, sehingga murid-muridnya keder. Ada 2 murid dari Emmaus, daripada begini kita pulang kampung aja. Waktu mereka pulang kampung, di situ ketemu sama Tuhan Yesus, sama-sama ngobrol di jalan. Tuhan Yesus tanya, kenapa kamu muram? Kamu gak tahu ya? Apa? Berita yang heboh. Akhirnya ceritalah 2 orang ini kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, guru kita itu ditangkap, diserahkan dan dihukum mati. Padahal kami mengharapkan dia itu membebaskan kita dari penjajahan Roma. Jadi bangsa Israel sampai sekarang ya menginginkan sebuah kerajaan damai seperti yang Daud punya. Ya oleh karena itu bangsa Israel sampai sekarang pengen kembali seperti itu. Mau membangun bait suci yang ketiga ya. Sekarang bangsa Israel sudah punya lembu merah. Sudah siap mau bangun. Cuma kalau dia mau bangun harus bongkar dulu masjid yang di atasnya. Dan itu sesuatu hal yang agak sukar. Tapi sesukar apapun firman Tuhan pasti dikenapi. Ya, pasti dikenapi. Kita nggak tahu sekarang Israel lagi perang sama Iran kan. Perang sekarang itu murah Bapak sekalian, nggak kayak dulu. Perang sekarang murah. Bikin drone, ya kan? Kasih bom, luncurkan titik koordinat. Bang. Kalau zaman dulu kan kita harus bikin mesin-mesin berat kan. Kalau sekarang pakai drone semua Bapak sekalian. Malahan saya ada satu video drone itu bisa diarahkan ke orang tertentu dengan di-scan wajah yang dituju. Waduh ngeri Bapak sekalian. Misalnya di-scan di situ Pendeta Giantoro, diketik wajahnya langsung di printer, di-scan gitu. Langsung senjata itu ngarah ke saya Bapak sekalian. Saya kemana aja dikejar.
Karena sudah disetting pakai satelit semua di atas. Sangat mengerikan, begitu dideteksi wajahnya, oh ini bukan pendeta Giantoro, lewat dia. Wah ini pendeta Giantoro, langsung boom, blang. Wah. Jadi peperangan sudah nggak kayak konvensional zaman dulu ya sekarang. Sekarang canggih, ya namanya kemajuan teknologi kan. Kita nggak tahu kan, Iran kirim jeger, masjidnya hancur. Kesempatan bangsa Israel bangun, wah itu sudah persiapan Bapak sekalian ya. Kita harus bisa membaca zaman dan situasi Bapak sekalian. Sehingga kita mempersiapkan diri dengan lebih baik. Amin. Jadi yang pertama yang dipulihkan adalah harapan. Ya, ayat 32 saya baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi pada waktu itu mereka belum mengerti. Mereka udah sampai. Tuhan Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanan. Dibilang, mampir dululah ke rumah kita. Kita makan, minum, ngobrol-ngobrol. Sebab dari tadi asik kita ngobrol. Tuhan Yesus, ya oke. Waktu di rumah, disiapin makanan, minuman, ya roti dan air. Tuhan Yesus yang notabene adalah tamu, dia yang mecahin roti. Dia tamu mecahin roti. Dari situ mata mereka terbuka. Setelah itu Tuhan Yesus hilang. Baru mereka ngomong, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bapak sekalian, ada satu kebenaran yang kita bisa dapatkan, yaitu ada hubungan yang erat antara harapan dengan semangat. Orang yang punya harapan, dia pasti bersemangat. Amin. Orang yang tidak punya harapan, semangatnya kecil. Oleh karena itu, kita harus memulihkan harapan-harapan kita. Sama seperti para murid, harapannya habis lenyap. Orang tua itu kerja mati-matian buat anak. Ya, semangat karena dia punya harapan untuk anaknya. Anaknya itu adalah harapan mereka. Oleh karena itu biar kita juga tetap memiliki harapan. Kalau kita tidak punya harapan, maka kita tidak semangat. Kalau kita tidak semangat, maka kekuatan kita kecil, kata Alkitab. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata tawar hati dalam bahasa Indonesia banyak artinya. Salah duanya, bukan salah satunya ya, salah duanya itu adalah tidak semangat. Ya. Tidak mempunyai semangat dan gairah. Kalau kita tidak semangat, tawar hati ya, pada waktu menghadapi masalah, maka kekuatan kita kecil. Kita kegiling Bapak sekalian. Oleh karena itu biar kita tetap memiliki harapan. Mungkin kita punya harapan. Tapi harapan itu tidak terjadi. Sama seperti dua murid ini. Dan murid-murid yang lain. Ya. Amsal mengatakan harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Apalagi harapan yang hilang, harapan yang hancur. Ya. Mungkin dulu kita punya angan-angan, kita punya pengharapan. Tiba-tiba pengharapan itu hilang. Atau harapan itu tidak terjadi-jadi. Sampai kapan Tuhan? Ya. Pertanyaannya, di mana kita meletakkan harapan kita? Semua orang pasti punya harapan. Betul? Pertanyaannya di mana kita letakkan harapan kita itu? Banyak orang meletakkan harapannya kepada hal-hal yang lahiriah. Karena manusia itu sifatnya logik. Yang masuk akal. Begitu ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita harus meletakkan harapan kita pada sesuatu yang solid. Yang tidak berubah. Betul ya? Kalau kita misalnya mau menanam saham atau beli saham, kita pasti cek dulu dong ya, sehat enggak nih perusahaan. Jangan-jangan nanti modal kita
habis ya kan. Jadi sesuatu yang kuat. Di situ kita bisa menaruh harapan kita. Banyak orang menaruh harapan kepada kekayaan. Enggak salah, tapi hati-hati. Kekayaan itu bisa cepat datang dan cepat hilang kalau Tuhan menghendaki. Betul? Hanya dalam satu hari Tuhan bisa mengubah orang kaya menjadi miskin. Tapi hanya dalam satu hari juga Tuhan bisa mengubah orang miskin jadi kaya. Ada lagunya. Begitu besar, refnya lagi apa? Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Terus Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Artinya kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Bilangnya apa? Bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Itulah tempat pengharapan kita. Karena apa? Tidak pernah berubah. Tidak pernah mengalami inflasi. Ya, semuanya lancar, kokoh. Harapan yang kuat. Bahkan di Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan begini. Pengharapan itu seperti sau yang sampai ke belakang tabir. Ya, ini dalam Bapak Ibu sekalian ya. Sau itu tujuannya adalah untuk membuat sebuah kapal tidak hanyut. Jadi biar harapan kita tidak hanyut hilang, kita harus letakkan sau kepada Yesus Kristus. Jadi kalau sebuah kapal dia ada badai atau biasanya bersandar, dia buang sau. Supaya sau itu menyentuh ke dasar laut dan kapal itu tidak bisa lari kemana-mana sepanjang tali sau. Keliling begini, ya kan? Muter gini. Ketika ada badai juga begitu, buang sau supaya kapalnya tidak hanyut sampai kemana tidak ketahuan. Biar dia muter saja. Badai reda, sau diangkat, pergi lagi. Demikian sau itu membuat kita tidak lepas dari kehendak Tuhan. Amin. Ketika pengharapan kita letakkan pada Yesus Kristus. Sampai ke belakang tabir. Ini berbicara tentang kemah suci. Ada ayat referensinya. Kalau Bapak sekalian baca di Alkitab itu ada ayat referensinya. Bisa diklik. Kemudian itu berbicara tentang kemah suci. Di mana belakang tabir itu adalah letak atau ruang Maha Kudus. Oleh karena itu harapan kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah pengharapan kita Bapak sekalian. Rasul Paulus bahkan mengatakan begini, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Ya kan? Buat apa kalau Tuhan Yesus gak bangkit? Kita tetap percaya berharap kepada Yesus. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Makanya kepercayaan kita bukan omong kosong. Amin. Ada harapan di dalam Tuhan. Harapan apa yang kita miliki? Mungkin hari-hari ini kita punya masalah yang besar sampai-sampai kita gak ada harapan lagi. Kayaknya gak ada harapan deh. Ya. Letakkan harapanmu sama Tuhan. Amin. Dia bisa mengubah. Dia bisa mengubah. Dia Allah yang maha kuasa. Yusuf. Ya, contoh klasik Yusuf. Hanya dalam satu hari Tuhan bisa mengubah kondisi Yusuf yang adalah tahanan paling bawah. Yang tidak dilihat oleh seorang pun. Tapi dia langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Siapa yang sangka? Hanya Tuhan yang bisa memberikan itu. Mungkin harapan kita tertunda atau bahkan sudah hilang. Yakinlah di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Pengkhotbah 9 ayat 4.
Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang hidup? Oh, hidup semua ya. Oh, oke. Kalau hidup semua kata firman Tuhan berarti punya harapan. Amin. Katakan, aku punya harapan. Oh, haleluya. Kata firman Tuhan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kalau orang dibilang, kamu kayak singa, wah senang ya, hebat, luar biasa. Raja hutan, ya kan, dahsyat, gagah, keren ya. Dibilang, kamu kayak anjing, kurang ajar loh katanya. Tapi ternyata anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Gitu kan. Karena apa? Karena yang hidup ini punya harapan. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, kita masih punya harapan. Amin. Jadi jangan putus asa. Saya mau cerita. Tahun 86 itu ada pesawat ruang angkasa Challenger namanya ya. Pesawat pertama yang mau meluncur ke ruang angkasa. Itu diisi oleh 7 orang. 5 orang mereka misi ilmuwan. 2 orang orang awam. Ya, 2 orang orang awam. Salah satunya terpilihlah guru. Di situ dipilih 2 orang itu dari semua masyarakat di Amerika. Ada seorang anak Tuhan, dia seorang guru, dia ikut seleksi. Dari sekian banyak ratusan ribu orang, dia tersaring. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun aku bukan astronot, tapi aku bisa ikut pesawat luar angkasa yang pertama lagi. Bikin sejarah, ya kan. Seleksi dari 100 ribu mengerucut 1000. Dari 1000 mengerucut ke 100. Puji Tuhan, haleluya. Ya kan? 100 mengerucut lagi 10, tinggal 1. 1 langkah lagi. Dia apa? Doa puasa. Biasa kan orang Kristen kan. Waktu doa puasa, dia buka pemberitahuan pengumuman, Anda tidak lolos seleksi. Waduh. Mulai marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau PHP aku? Kalau memang gak kepilih dari awal, jangan begini Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Kalau begini ceritanya, enggak doa-doaan Tuhan. Enggak gereja-gerejaan Tuhan. Dalam hati kata Tuhan, siapa yang rugi katanya ya kan. Enggak doa-doaan urusan kamu ya kan. Dia mulai nyalain Tuhan. Pokoknya hari itu dunia runtuh. Sebab dia sudah punya harapan yang besar. Sampai telepon Pak Gembalanya, tolong doain Pak Gembala. Teman-teman Komsel, tolong doain ya. Ini 1 langkah lagi. Cita-cita saya tercapai. Ternyata zong. Dan dia ngurung diri. Gak makan, gak minum. Kesel dia. Marah, nangis. Kemudian sampai hari pesawat berangkat, dia gak tahu. Karena dia gak ngeliat berita. Apa yang terjadi? Waktu pesawat ulang-alik Challenger berangkat, 73 detik di angkasa langsung boom, meledak. Seluruh awak 7 orang mati seketika. Kemudian dia nggak tahu. Kan kalau nangis terus capek ya. Nggak makan, nggak minum, lapar, haus ya. Dia keluar kamar, di depan ada pembantunya nyiapin meja gini, minuman. Sambil ada koran. Ya ingat ya zaman dulu masih koran ya. Kalau sekarang koran udah kurang laku. Waktu dibaca headline-nya, nggak bisa ngomong dia. Oh terima kasih Tuhan. Ya kan? Kita nggak tahu loh sekarang. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan tuh gak pernah salah. Gak pernah salah. Cuma kadang-kadang kita ini loh yang suka ngotot sama Tuhan. Kita maunya sendiri. Ya. Sehingga ketika itu gak terjadi, kita mulai berontak ngelawan Tuhan.
Tapi ketika itu terbuka kita hanya bisa, Tuhan Engkau baik. Amin. Biar kita letakkan harapan kita sama Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Yang kedua, Tuhan apa yang mau pulihkan? Tuhan hendak memulihkan tujuan hidup. Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 4. Injil Yohanes pasal 21. Ayat 1 dan 4, ntar disambung 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus dan kawan-kawannya kembali ke hidup yang lama. Mereka bingung lagi kan? Tuhan Yesus naik ke surga, meninggal bangkit. Tapi beritanya simpang siur. Belum naik ke surga waktu itu. Jadi udah deh cari ikan lagi, kembali ke hidup lama. Ikut. Waktu kembali ke hidup yang lama ternyata mereka zonk, gak dapat apa-apa. Ketika pagi hari datang angin darat ya, dari laut ke darat. Zaman dulu kan belum pakai mesin. Jadi mengandalkan angin. Di situ Tuhan Yesus jaraknya dari pantai, nanti bisa dibaca 200 hasta, kurang lebih 100 meter. 100 meter saja dari pantai. Tuhan Yesus ngomong, anak-anak ada kalau pauk? Kosong. Dia, "Coba tebarkan jala di sebelah kanan." Apa iya? Mungkin orang gitu ya. Memang di laut kita nebarkan jala ke atas melulu. Ya pasti ya nggak kiri kanan kan begitu ya kan di laut. Masa depan belakang? Kena angin kan ya kiri kanan pasti ya di kiri pasti di kanan. Tapi Tuhan Yesus bilang coba tebarkan di sebelah kanan. Udah puluhan kali, ratusan kali malahan. Mungkin gitu ya kalau kita disuruh ya. Tapi anehnya mereka nurut. Tebar ke kanan, tarik, wah. Luar biasa, tangkapannya dahsyat. Alkitab mencatat ikan besar 153 ekor. Itu luar biasa. Saya pernah melayani di suku laut. Kalau nangkep ikan besar sebanyak 153 ekor, kayaknya mustahil dah. Mustahil, kecuali pakai perangkap bubu, itu bisa. Tapi kalau jaring mustahil, itu mujizat luar biasa itu. Ikannya gede-gede lagi. Ya, makanya Yohanes ingat, itu Tuhan. Langsung Petrus yang waktu itu nggak pakai baju langsung dia jebur, dia langsung ke pantai. Ketemu Tuhan Yesus. Tapi semua murid diam semua. Karena itu tuh tahu itu Yesus, diam aja. Sampai di pantai, Tuhan Yesus sudah ada arang, ada roti dan ikan. Tuhan Yesus kasih ke mereka. Makan. Diam aja mereka, terima makan. Setelah makan, baru Tuhan Yesus ngomong. "Petrus, anak Yohanes. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, kata mereka, ini dalam bahasa aslinya itu, kata ganti jamak,
itu antara benda dan orang itu sama. Ya. Yaitu ditulis dengan tauton. Kalau tunggalnya itu hautos. Jadi ditulisnya pakai tauton. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada tauton? Tauton itu bisa berarti orang banyak, yaitu teman-temannya si Petrus. Tauton itu bisa berarti ikan-ikan yang ditangkap oleh Petrus. Karena kata ganti itu bisa dipakai untuk orang atau barang. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris, hampir semuanya ditulis dengan kata benda. Jadi Tuhan Yesus sepertinya berkata begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? Gitu. Karena Petrus kembali ke hidup lama, dia tangkap ikan. Dia tinggalkan tujuan hidupnya, dia tidak cari Tuhan lagi. Tapi dia cari dunia. Demas, seorang murid Tuhan, awalnya luar biasa. Tetapi di tengah jalan, dia tergiur oleh kemegahan dunia. Petrus sudah, ya, tapi Tuhan tolong. Dan dia tanya. Dalam bahasa aslinya itu ada beberapa kata yang diterjemahkan dengan kata kasih. Ya, minta tolong slide-nya ditampilkan. Kata kasih dalam bahasa Indonesia cuma satu, kasih. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ada 4. Yang pertama agape. Agape itu kasih tanpa balas, kasih walaupun kamu jahat aku tetap baik ya, atau kasih meskipun, itu agape. Kemudian yang kedua phileo. Phileo itu kasih persahabatan, kasih sesama manusia. Engkau baik, aku baik, engkau jahat, aku jahat juga. Nah, itu phileo ya. Storge itu kasih persaudaraan, kasih yang terdapat dalam sebuah keluarga. Kasih seorang ibu kepada anak, ya, kasih seorang ibu kepada anak, anak kepada ibu, itu kasih storge. Saudara, ada ikatan darah. Nah, di situ dipakai kasih storge. Kemudian yang keempat kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih emosi, kasih nafsu. Orang bilang kasih eros jelek, ya. Lah kalau nggak ada kasih eros kita nggak bisa ada di dunia ini Bapak sekalian. Ya. Gimana mama papa kita bisa saling jatuh cinta kalau nggak ada kasih eros, ya kan? Jadi semuanya ini baik, ya. Cuma kita lihat dalam konteks ceritanya. Pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, dia tanyanya begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape lebih daripada ikan-ikan ini? Simonnya bilang begini, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku Pilea. Jadi dalam bahasa Indonesianya nggak kelihatan, tapi kalau dalam bahasa aslinya kelihatan. Bahwa Tuhan tanya, Simon apakah engkau agape? Petrus bilang, aku pilih ya Tuhan. Karena dia tahu, dia kagak bisa. Dia nyangkal Yesus, ya kan? Kemudian Tuhan bilang, gembalakanlah anak-anak domba. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan domba-domba ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa asli, itu dibilangnya lamb, anak domba. Baru nanti yang ketiga dan kedua dan ketiga dibilangnya sheep, domba-domba. Jadi artinya di sini Tuhan Yesus itu suruh Simon itu mengembalakan baik domba-domba yang kecil maupun domba-domba dewasa. Nah itu. Kemudian yang kedua Tuhan Yesus tanya lagi, Simon anak Yohanes apakah engkau agape? Petrus bilang, benar Tuhan engkau tahu aku pilih ya, aku pilih. Kemudian Tuhan Yesus tanya ketiga kali, Simon anak Yohanes apakah engkau pilih? Disitulah Simon tersentuh. Karena Tuhan tanya 3 kali persis sebanyak dia menyangkal Yesus. Dan Tuhan tanyanya agape pileo. Tuhan seolah-olah menurunkan standar kasih dia. Baru kemudian Simon bilang, Tuhan engkau tahu semuanya. Engkau tahu aku cuma bisa pileo. Kata Petrus begitulah kasarannya kurang lebih. Bapak sekalian. Dan Tuhan tahu. Ya. Makanya Tuhan ingin memulihkan Petrus. Kasih Petrus kepada Tuhan. Sudah berubah. Sudah bergeser. Ya.
oleh karena banyak masalah, problem dan lain sebagainya, apapun itu, Tuhan tidak mau. Oleh karena itu Bapak sekalian, apapun yang terjadi, sekali Yesus. Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Apapun yang terjadi. Dan itu dibuktikan ketika Petrus setelah dipulihkan Tuhan, kemudian dia dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem dan melakukan banyak perkara luar biasa di Yerusalem. Ini saya singkat aja ceritanya. Kemudian dia ditangkap oleh pemerintah Roma, dipenjara, mau dibunuh. Tetapi dengan mujizat luar biasa, dia dilepaskan oleh malaikat dengan kasat mata. Jadi penjaranya terbuka, Petrus dituntun keluar. Sampai di luar baru sadar, saya udah bebas ya. Akhirnya dia pesan kepada Yakobus bahwa untuk sementara kepemimpinan diserahkan ke Yakobus, pergilah dia ke Roma. Begitu menurut cerita sejarah. Di Roma, kota Roma, banyak orang percaya juga. Di sana suatu ketika ada seorang kaisar gila, namanya Kaisar Nero. Kaisar gila ini, kaisar karepe dhewe, ya, maunya sendiri. Suatu ketika terjadi kebakaran hebat di kota Roma. Dengan gampangnya aja Kaisar Nero bilang, itu ulahnya orang-orang Kristen. Gitu. Dengan statement seperti itu, maka sejak saat itu orang Kristen diburu-buru di mana-mana, dibunuh, mengalami persekusi. Bapak sekalian bisa dibaca di buku sejarah gereja, sangat mengerikan. Bahkan tubuh orang Kristen dibuat obor, penerangan, digiling pakai ter, gala-gala, aspal dibakar. Sangat mengerikan sekali. Dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan membutuhkan dorongan, membutuhkan penguatan dari pemimpin. Yang notabene waktu itu adalah Petrus. Tetapi beberapa orang bilang, Pak Petrus keluar dari Roma. Jangan sampai ditangkap. Petrus pun dengan usia yang sudah lanjut, dia keluar dari Roma. Ketika dia keluar dari Roma, ketemu Yesus. Terus dia tanya, "Kau vadis Domine?" Artinya, mau kemana Tuhan? Kemudian Tuhan bilang, aku mau disalibkan yang kedua kali. Oh, langsung Petrus balik badan. Kembali ke kota Roma. Dan dia menguatkan semua murid-muridnya, jemaat yang ada. Supaya setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Petrus pun ditangkap dan disalib. Pada waktu disalib, dia bilang, saya jangan disalib seperti Tuhanku. Tidak layak. Aku minta disalib terbalik. Dan diizinkan disalib terbalik. Sejarah mencatat. Ternyata Petrus akhirnya bisa melakukan kasih agape. Ya, luar biasa. Bapak sekalian, iblis ingin supaya kita kembali ke hidup lama kita. Oleh karena itu jangan biarkan kita kembali ke hidup lama kita. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti mujizat tidak perlu. Bukan berarti tanda-tanda dahsyat tidak perlu. Perlu. Tapi hati-hati. Ya, banyak nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, apalagi di akhir zaman ini Bapak sekalian. Buka YouTube semua sudah ada, mau pengkhotbah kayak apa Bapak sekalian bisa pilih. Justru ini sangat mengerikan Bapak sekalian. Karena apa? Banyak pengajaran-pengajaran berseliweran di YouTube itu. Dan kita, kalau kita nggak tahu, nggak punya dasar, kita ikut saja. Hanyut akhirnya. Oleh karena itu, kita perlu ditanam di tempat ini Bapak sekalian. Supaya kita tahu pengajaran yang benar itu seperti apa.
Jadi iblis ingin menyesatkan termasuk kita orang-orang pilihan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Cara iblis menyesatkan kita. Yang pertama adalah dengan godaan. Cara halus, digoda dulu. Iblis itu pakai tipu muslihat yang kelihatannya baik. Sama seperti orang minum obat. Awalnya manis, belakangnya pahit. Tipu muslihat iblis di Efesus kalau kita baca ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu pinter tipu muslihat, Hawa saja kalah. Istrinya Adam aja kalah sekalian, apalagi kita, ya kan? Iblis ini umurnya sudah ribuan tahun. Kalau kita baca di berita-berita online, orang dewasa, maaf ya, dia melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Orang dewasa ini usianya udah banyak. Pengetahuan tentang dosa banyak. Anak-anak enggak banyak. Pengetahuannya sedikit. Ya, karena usianya. Iblis ribuan tahun. Kira-kira pengetahuannya banyak apa dikit? Banyak. Masa lalu kita dia tahu semuanya Bapak sekalian. Lah orang kita bekas anak buahnya. Ya kan? Jadi dia tahu mana kesukaan dosa kita. Yang paling kita sayangi dia tahu. Kalau ini saya kasih ya lu pasti geleng-geleng dah katanya. Jadi iblis itu pakai tipu muslihat Bapak sekalian. Jadi hati-hati. Setiap hari ada bertebaran promo-promo dari neraka. Kan sekarang kan orang suka promo ya kan. Diskon 90% padahal malam-malam harganya digantiin semua. Dinaikin berapa kali lipat. Di diskon 90% masih untung. Suatu ketika ada orang meninggal. Ini cerita. Ketemu Petrus. Kamu mau kemana? Kata Petrus. Om Petrus. Ini kan cerita anekdot lah ya. Karena diyakini Petrus itu pegang kunci kerajaan surga. Karena dikasih sama Tuhan kan. Jadi dia pegang kuncinya gitu. Mau surga apa neraka? Om Petrus. Kenapa? Bisa lihat dulu enggak? Kan kalau kita mau kemana-mana kan harus cek dulu Om Petrus. Masa masuk-masuk aja beli kucing dalam karung? Ya boleh. Kamu lihat mana dulu? Neraka dulu kayak apa? Oh ini neraka. Wah pesta-pesta mabok-mabok ya kan. Dugem semua, wah segala macem lah. Lumayan. Kalau surga gimana? Surga celing, menyembah hadirat Tuhan. Nah, coba kita kerjaannya apa di surga? Ayo saya tanya. Kerjaan apa kita di surga? Kita ngerjain kerja di kantor? Kagak, Bapak sekalian. Masa di surga ngerjain ketik-ketik di kantor mana? Ya, kita di surga transfer duit, kagak Bapak sekalian, duit gak laku di surga. Emas aja dibuang-buang di jalan, ya kan? Di surga cuma nyembah Tuhan. Waduh gak cocok ini. Aku ke neraka aja katanya. Ya udah masuk kamu ke neraka. Waktu masuk disambut sama penerima tamu di situ, tapi gak kayak sini, penerima tamu sini baik-baik. Pakai trisula, sodok. Wih, kenapa sih paksa-paksa amat lah? Kamu kan mau masuk sini, cepat masuk ke dalam. Terus dia masuk, lah kok nggak ada, malah disiksa terus. Dia bilang, itu yang saya lihat itu kemana itu? Oh, ding. Dia tanya resepsionisnya ya kan. Resepsionisnya mana? Ada apa om? Itu yang saya lihat tadi kemana itu? Yang pesta-pesta hura-hura itu. Oh itu kita lagi promosi om. Sekarang promosinya udah habis katanya. Yang bener ini siksaan semua ini yang bener. Gitu. Lah, Bapak sekalian hati-hati dengan promosi si iblis. Amin. Maka dari sekarang kita harus berlatih, belajar, menyembah Tuhan. Kalau di sini kagak betah, jangan harap di sono betah. Betul nggak? Iya kan? Kalau nggak kasih dikit-dikit nyembah, doa firman. Apaan? Terus nanti ke surga ngapain kan? Kalau di sini aja kagak betah. 5 menit 5 posisi. 1 menit pertama begini, menit kedua begini, menit ketiga begini.
Jadi di bumi ini Bapak sekalian kita latihan. Amin. Oleh karena itu kita harus sering-sering dekat sama Tuhan. Kalau cara halus nggak bisa, iblis cara kasar. Serang, hancurkan, hajar habis-habisan. Kalau iblis ngalahin Tuhan nggak bisa. Jadi caranya iblis membuat hati Tuhan berduka, hajar anaknya. Betul? Kan sering kalau nonton film ya kan. Wah jagoannya gak bisa dikalahin nih. Caranya gimana? Keluarganya aja kita ancam, kita culik. Gitu ya kan. Buat jamannya, lu nyerah gak? Gitu kan film-film ya kan. Nah itu begitu cara iblis. Kalau dia melawan Tuhan jelas pasti kalah. Jadi bagaimana caranya dia membuat hati Tuhan berduka? Anak-anak Tuhan dihajar semua. Itu sama seperti menyakiti hati Tuhan. Ketika Saulus menganiaya gereja. Dan Tuhan menampakkan diri. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Aku yang engkau aniaya itu. Nah, lihat perkataan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus dianiaya sama Saulus? Enggak. Yang dianiaya adalah orang-orang percaya. Tapi itu seperti menganiaya Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Tuhan. Jadi Bapak sekalian, walaupun iblis menyerang kita jangan takut. Kita punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Ya. Iblis menyeret sepertiga bintang. Malaikat di surga sepertiga ikut dia di Wahyu. Tapi jangan lupa, jangan dilihat itu. Kita lihat kalau sepertiga ikut, sisanya berapa? Sisanya 2/3. Artinya lebih banyak malaikat yang nurut sama Tuhan daripada malaikat yang tidak nurut. Itu jumlah malaikatnya saja. Belum Tuhannya. Tetapi walaupun demikian, kita juga jangan menganggap remeh iblis. Mungkin kita mengalami banyak hal dalam hidup kita. Tapi jangan menyerah. Minta tolong ditampilkan slide-nya sekali lagi. 2 lagi ya. 1, 2. Ya. Selanjutnya. Nah. Mungkin kita kayak kelinci itu ya. Tarik wortel makan. Tarik wortel makan. Enak ya. Tiba-tiba perlu kekuatan besar. Susah payah. Kerja keras. Aduh Tuhan aku gak sanggup. Mungkin itu berkat terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul? Kalau saja kelinci ini bisa jebol. Waduh wortel begini. Waduh sebulan gak usah kerja. Gitu ya kan. Kadang-kadang kita lebih banyak ngeluh daripada bersyukur. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Amin. Kalau kita udah yakin itu bersyukur. Walaupun kondisi kelihatannya belum baik bersyukur. Kita tahu karena Tuhan bisa mengerjakan itu menjadi baik. Amin. Seperti penggali ini. Jangan menyerah. Udah gali. Aduh udah deh. Give up. Jangan. Mana tahu tuh gak sekali pukul sudah dapat. Ya kan. Biar kita terus maju di dalam Tuhan. Ayat terakhir. Kalau bilang ayat terakhir, kenapa gak ada tadi Pak ayat terakhirnya? Ya ampun. 2 Korintus 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 2 ayat 14. Di depan sudah ada, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Tuhan Yesuslah yang menuntun kita di jalan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Ya, mungkin harapan kita mulai pudar. Usaha kita mulai mati. Usaha kita mulai pudar menurun. Keluarga kita mati hubungannya mulai menurun. Bahkan diri kita sudah mulai mati. Siang hari ini Tuhan mau pulihkan itu. Amin. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa usaha pekerjaan kita pada Tuhan. Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Bawa karir kita kepada Tuhan. Apapun itu semua yang kita butuhkan. Bawa kesehatan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup ubahkan itu. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saya undang pemain musik. Sound Little Singer. Lagu semangat ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bapak Ibu sekalian saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Baru nanti kita nyanyikan yang kedua,
seperti wanita mengurapimu. Yakinlah bahwa kita lebih dari pemenang, amin, sesuai dengan janji firman-Nya. Yesus menuntun kita di jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan. Kita tinggal ikutin Yesus saja. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala.